Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Ya, kita tahu kemarin-kemarin atau akhir-akhir ini terkait pemotongan anggaran di pemerintahan Pak Prabowo Subianto untuk program makan gizi gratis itu menuai banyak kritikan, dan sampai-sampai karyawan-karyawan dari TVRI dan RRI itu mengalami PHK. Nah, tentunya ini menuai banyak respon daripada netizen, dan salah satu termasuk ini beberapa 1 minggu lalu ya kalau nggak salah, Ibu Irma Chanaga pernah mengungkapkan bahwa jangan anggap seolah-olah pemerintah itu nggak punya uang untuk program makan gizi gratis ini. Berarti banyak loh, tapi kenapa kayak gini sekarang Ibu Irma? Nah, ada yang lebih parah nih, dosen UI menyebut bahwa sebenarnya Pak Jokowi itu atau Mulyono itu adalah merupakan presiden terburuk yang dikirim neraka ke bumi. Agak lain ini. Oke bosku, mari kita simak videonya. Kemudian ada lagi, Apa tuh? makan bergizi gratis. Tapi memang saya mau ngomel juga nih dengan Badan Gizi Nasional soal yang bicara soal serangga. Gaskan Mbak. Ya, menurut saya yang nggak gatel tuh mbok nggak usah digaruk gitu loh. Ngomong tuh mbok ya lebih konstruktif lah. Jangan bikin malu pemerintah juga, seolah-olah pemerintah nggak punya uang. Ya benar. Sehingga serangga pun harus Mbak. dijadikan menu makan bergizi gratis. Ya kadang-kadang yang nggak gatel juga digaruk gitu. Itu niatnya baik ya. Makan bergizi gratis tapi ruangan Gizi sekolah mereka tidak harus ada. bagus, proteinnya harus bagus, kita berikan yang bagus-bagus. Tapi kemudian 10.000 sekolah nggak terbangun. Waduh. Itu loh. Mereka Jadi nggak bisa perutnya sekolah nih kenyang. Bang Andi. Lalu kalau kemudian setelah perut kenyang, gizi masuk, protein masuk, vitamin masuk, ruangan sekolahnya nggak ada. Bingung. Itu kan bingung lagi gitu loh. Nah, bisa nggak kemudian kita membuat program makannya jalan, Oke. sekolahnya ada. Benar. Gitu loh, jangan cuma sehat doang, tapi tidak diisi. Seiring sejalan lah ya. Ini jelas loh angkanya. Oke. Dari 9.300 unit sekolah dan madrasah 2.003 unit, 34, ini hilang. Sekolahnya hilang, nol. Itu data dari mana Bang Dev? Ini paparan Kementerian PU kemarin berrapat bersama dengan Komisi 5. Nggak ada sekolah yang dibangun dalam 1 tahun ini. Madrasah itu dari 2034 jadi 86. Jauh banget. Memang betul, kenyang semua, makan semua. Sekolahnya nggak ada gitu loh. Nah, ini kan jadi akhirnya kontradiktif. Oke. Bisa nggak sih kita baik sampai ujung? Bagus sampai ujung. Jadi harusnya seiring sejalan Bang. Iya Jangan dong. terlalu Nah, fokus ke satu program gitu. Ini ternak Mulyono nih. Ada 16 komponen yang harus kemudian diefisiensikan. 16 komponen itu terjadi di seluruh kementerian dan Ya. lembaga. Terjadi juga nggak 16 komponen itu di Kementerian Pertahanan? Terjadi. Terjadi juga nggak 16 komponen itu di kepolisian? Terjadi. Di DPR terjadi nggak? Terjadi. Kenapa nggak dipotong? Ya. Oke, ada 16 komponen. Kita bacakan satu Tanya nih, persatu. Banggar nih. Bapak memberikan makan kepada anak-anak kami, tapi anak kami pulang ke rumah. Ternyata papa mamanya, bapak ibunya tidak punya pekerjaan dan malam ini tidak ada makanan. Ini kan tragis sekali. Nah, kami juga sudah menyaksikan siaran dari salah satu tenaga penyiar RRI yang viral saat ini, yang nonton tuh udah hampir 1 juta orang dari Ternate yang menyampaikan terkait dengan pemutusan hubungan kerja. Tapi kok Pak Dirut tadi depan kami semuanya mengatakan tidak ada, gitu ya. Pak Dirut mengatakan tidak ada, sementara ini udah viral kemana-mana. Nah, jadi ini kita perlu klarifikasi. Sehingga saya mengkhawatirkan akan terjadi banyaknya pemutusan kontrak PHK bagi tenaga honorer. Begini Pak, kita kan pemerintah menginisiasi program makan gratis bagi anak-anak sekolah. Tapi bagaimana jika orang tua mereka terkena PHK sehingga makan malam pun mereka bingung? Ya, Kasihan Pak. makan Jadi gizi ini gratis saya jadi ada makan pertanyaannya adalah bergizi bingung. apakah kebijakan efisiensi anggaran ini akan berdampak besar kepada sosial ekonomi di Indonesia? Jika ada pemotongan, bagaimana mitigasi yang dilakukan untuk memastikan tenaga honorer tidak kehilangan pekerjaan secara massal? Kalau lo dibohongin 1 kali dan masih percaya, gua ngerti. Mungkin lo memberi kesempatan kedua. Tapi kalau dibohongin berkali-kali, tapi lo masih percaya, itu gua nggak ngerti. Itu Bilang namanya order dari mobil SMK koplak sekian unlimited ribu. Bang. Tapi tidak ada. Dia bilang Ya, nggak mau dimiliki nyapres, ternak nggak mau jadi Mulyono. ketua loncat. Tapi baru 2 tahun jadi gubernur langsung nyapres. Bilang nggak mau pakai APBN untuk
proyek-proyek kereta cepat misalnya, tapi dipakai juga. Bilang anaknya nggak mau masuk politik, lebih suka jualan pisang goreng. Tapi yang gede dijadiin wapres, yang kecil dijadiin ketua umum partai. Hampir jadi gubernur, hampir. Itu tidak dianggap kebohongan, Bang. Jadi Prestasi kalau dia bagi bilang ada ternak koplak sekian ratus Mulyono yang investor dimiliki. asing untuk IKN, tapi faktanya entah di mana, bahkan budgetnya sekarang diblokir, ya nggak usah kaget. Kan emang bohong mulu. Kalau yang tadi bohong, yang ini juga pasti bohong. Simple. Kenapa lo masih percaya di saat apapun yang dia bilang, faktanya adalah sebaliknya? Kenapa ada sekelompok orang pinter-pinter, tapi hobi banget tuh dibohongin? Nggak ngerti gue. Apakah kenyataan sebegitu mengerikannya sampai-sampai lo lebih memilih kebohongan daripada kenyataan? Jokowi adalah presiden terburuk yang pernah dikirim neraka ke bumi. Waduh, Saya bilang begitu. dosen UI. Dan Jokowi itu adalah hukuman bagi bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia suka menganiaya dirinya sendiri. Dan suka menipu dirinya sendiri. Jadi Jokowi itu tidak ada, dia bebas. Dia hanya menjalankan tugas takdirnya dia. Dia diutus oleh neraka. Dan dia diutus untuk kasih menderita Bapak. Itu saja itu. Dan saya menghindar dari situ, saya sudah selamat. Saya sudah ajak semua orang, tapi orang lain tidak mendengarkan saya. Buku ini hanya membuktikan bahwa di dunia ini memang sebelum Dajjal asli turun, akan dikirim dulu para Dajjal junior. Itu dia mau beritahu Bapak. Keren. Bahwa akan ada nanti dunia ini bukan menjadi baik, dia akan menjadi buruk ketika datang seorang Dajjal senior. Sebelum datang Dajjal senior, diutuslah para Dajjal junior. Yang termasuk Jokowi tadi. Oh, Dajjal junior ya. Dajjal junior yang dikirim. Itu cuma Bang Nursi tidak mau menulisnya secara vulgar. Saya pahami kalau Bang Nursi tidak mau. Itu orang Indonesia itu. Jadi dia senang sekali itu membicarakan nasib buruknya. Dia senang itu. Coba Pak. Dia gembira itu jadi wapresnya itu si Gibran itu. Coba yang ini itu. Padahal kalau dia marah, dia kumpul marah itu, sehari itu bisa lenser Pak. Kekuatan demokrasi itu adalah ketika Bapak sadar untuk berkumpul, untuk berteriak. Sejarah demokrasi adalah sejarah memenggal penguasa. Yes. Itu. Jadi ada dua sejarahnya itu. Ketika orang berbicara demokrasi, sejarah menurunkan penguasa dan sejarah memenggal kepala penguasa. Itu intinya demokrasi. Minggu lalu muncul kabar pemangkasan anggaran IKN. Kemarin Menteri PU sendiri yang bilang kalau anggaran IKN masih diblokir. Jadi, mega proyek strategis nasional yang dipuja-puji sama 58% masyarakat Indonesia ini nasibnya gimana? Masih jalan kah? Atau mangkrak? Atau kita disuruh pura-pura percaya kalau semuanya masih on the track? Dari awal, IKN ini emang lebih mirip sama proyek ego politik dibandingkan solusi nyata. Pemerintah ngejual mimpi pemerataan pembangunan, pengurangan beban Jakarta, dan juga ibu kota modern. Tapi di lapangan, IKN ini terlalu utopis, sekedar janji tanpa perhitungan matang. Ngomongin angka, butuh seenggaknya 496 triliun untuk bangun IKN, dan harusnya ban utama pembiayaan ini ditanggung oleh investor swasta, tapi nyatanya nihil. Padahal pemerintah udah ngasih obral gila-gilaan termasuk hak guna usaha 190 tahun. Kalau insentif udah sekonyol ini tapi modal asing tetap kabur, berarti proyek ini udah cacat dari sananya. Kalau investasi nggak ada, terus siapa yang nanggung beban? APBN. Per tahun 2024 udah 76 triliun uang rakyat digelontorkan untuk proyek yang nggak jelas ujungnya. Di tengah keterbatasan fiskal, naiknya harga pangan, dan kebutuhan mendesak di sektor-sektor lain, kita malah membakar triliunan demi sebuah kota ambisi Jokowi. Dari sisi politik, proyek ini juga serampangan. UU IKN disahkan hanya dalam 43 hari, super cepat. Kenapa? Karena proyek ini istimewa, proyeknya Bapak. Partisipasi publik nyaris nihil. Kritis akademisi, masyarakat adat, kelompok lingkungan diabaikan. Keputusan diambil di meja para elit tanpa transparansi, tanpa kajian independen yang memadai. Padahal untuk bikin IKN, hutan Kalimantan dibabat, masyarakat adat digusur, habitat satwa liar dihancurkan. Dan para ternak masih percaya dan masyarakat dia. adat yang menanggung dampak lingkungan, banjir, longsor, kekeringan, dan lain-lain. Sekarang kalau proyek ini mangkrak, siapa yang paling rugi? Ya masyarakat Indonesia. Setiap rupiah APBN yang dikeluarkan untuk IKN itu adalah duit rakyat. Uang yang harusnya bisa digunakan untuk kepentingan yang lebih esensial, pendidikan, kesehatan. Terus sekarang gimana? Apakah kita harus siap menyaksikan sejarah mencatat IKN sebagai simbol kegagalan dan bukti nyata bagaimana kepentingan elit lebih diutamakan daripada akal sehat? Dan para ternak Mulyono masih koplak aja. Tanggapan kalian di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.